Tidak dibuang. Sepertinya dunia begitu adil dengan Farel dan Ariel. Jika dahulunya Farel harus menahan diri karena memiliki orang tua yang gila menantu, kini Farel telah bahagia bersama Sila. Sedangkan Ariel yang hidup menderita juga pelan-pelan bahagia bersama keluarganya. Kau yakin di sini rumah tuan kita? Tanya seorang pria berkumis pada rekannya yang juga lumayan tampan namun rambutnya tidak ada. Bukan botak, hanya saja sangat tipis, mungkin rambut pria tampan itu hanya 2 cm saja. Ya, aku yakin. Kau meragukanku? Ejek pria tampan itu yang tak lain namanya adalah Abraham dan sering dipanggil Aham. Bukan meragukan, tapi rumah ini sangat mewah dan setahu aku ini rumah keluarga Fox Group, kata Rion yang merupakan pria berkumis. Peletak? Apa-apaan kau ini? Bentak Rion dapat sentilan maut dari Aham. Kau lupa kalau tuan kita punya kembaran yang sama dengan penguasa Fox Group. Dasar bodoh. Kau cukur habis saja kumismu itu. Geram Aham. Rion membelalak. Hei, apa hubungannya dengan kumisku, ha? Sudah, kau jangan mengajak ribut sekarang. Kau pikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke rumah itu tanpa dicurigai. Aham memotong pembicaraan Rion yang hendak berbicara. Rion mengumpat kesal sambil mengelus kumisnya kini. Sebenarnya Aham tampan lumayan. Digilai banyak wanita, tapi karena ia benci dirinya merubah penampilannya dengan mencepak habis rambutnya hingga tinggal beberapa sentimeter saja. Namun walaupun sudah hampir botak, tetap saja Aham masih digilai wanita klub. Alhasil, Aham dan Rion menyerah karena penjagaan rumah keluarga Fox Group sangatlah ketat. Bahkan jika mereka memanjat lewat jalan lain tapi tidak akan bisa karena ketinggian temboknya tidaklah normal. Gila, ini rumah kenapa udah kayak tembok Cina? Gerutu Rion mendongak tinggi akan tembok rumah mewah targetnya. Coba kamu manjat, tita Aham. Tidak bisa botak, kau tidak lihat ketinggiannya. Tolak Rion. Kau duduklah kumis, geram Aham. Rion terpaksa duduk tapi memasang wajah tak terima. Dan saat Aham meminta Rion berdiri berpijak di bahunya, Aham tetap tidak bisa menggapai ketinggian tembok rumah itu. Berapa tinggimu kumis? Kesal Aham. 169. Jawab Rion. Pantas saja kau sangat pendek, umpat Aham. Rion melototkan matanya. Jangan karena kau lebih tinggi sedikit dariku jadi besar kepala ya. Tinggi kita tidak berbeda jauh, botak. Bentak Rion. Lumayan tinggiku 180 daripada kau yang pendek dari idolamu itu, ejek Aham. Jangan mengejek nona Silaku, bentak Rion. Bagaimana bisa kau mengidolakan perempuan tinggi tapi kau malah kerdil? Ejek Aham melompat ke bawah. Botak, marah Rion. Suara apa itu? Teriak seseorang. Rion dan Aham membelalak. Dengan cepat mereka berlari dan bersembunyi. Sebab keahlian mereka adalah bersembunyi, jadi tidak heran penjaga mansion keluarga Fox Group tidak menemukan apa-apa. Ariel menatap cermin setelah selesai mandi. Ia melihat tubuhnya yang basah namun ia sama sekali tidak menyadari tubuhnya banyak bekas luka. Ariel hanya sibuk mengelap tubuhnya lalu menatap wajahnya di pantulan cermin. Aku bahagia menjadi Farel, senyum tipis Ariel, merasa hatinya benar-benar menghangat. Tidak masalah aku memiliki ini semua, dan dia hanya minta kekasih arogannya itu saja kan? Seringai Ariel. Kamu mau kemana nak? Tanya Jessie melihat Ariel sudah berpakaian rapi tapi tidak berpakaian formal. Mau keluar bentar mom, jawab Ariel dengan enteng. Mau kemana? Mau ketemu Sila? Tanya Jessie berkacak pinggang. Bukan, dia tidak suka aku datangi saat bekerja, jawab Ariel. Baguslah kau mengerti nak, ya sudah pergilah hati-hati di jalan. Jessie mengelus serang Ariel dengan lembut. Ariel mengangguk lalu tersenyum tipis meninggalkan Jessie. Setelah memastikan mobil Ariel pergi, kaki Jessie tiba-tiba lemas. Ia segera menopang tubuhnya di pilar yang ada di dekatnya. Anakku, lirih Jessie dengan nada penuh rasa bersalah. Sekejam-kejamnya Jessie pada Farel, tapi Jessie sangat mencintai putranya dan sangat menjaga tubuh putranya jangan sampai ada luka. Begitu juga dengan Farel yang sangat menjaga penampilannya. Namun saat melihat bekas luka di tubuh Ariel, bagaimana seorang ibu bisa tidak terluka?
Jessie yang sangat menyesal karena telah membuat Ariel hidup menderita di luar sana. Apalagi dengan banyak bekas luka di tubuh putranya itu, Jessie merasa itu semua salahnya. Berdebat sialan itu, aku harap kau menderita di neraka. Kau membuat aku dan putraku terpisah hingga tubuhnya begitu mengerikan. Aku harap kau menderita dibakar oleh api neraka. Maki Jessie dengan tatapan nyalang ke arah langit. Jessie hendak masuk namun kedatangan Ramon dan Franz membuatnya menoleh. Kenapa Momi? Tanya Franz dengan khawatir melihat dari jauh kaki Mominya bergetar di bawah jalan sendiri. Ramon juga datang dan memegang bahu Jessie. Kenapa sayang? Tidak ada Pi. Nak, Momi hanya lemas saja. Momi belum bisa melupakan bekas luka di tubuhnya. Jawab Jessie tersenyum hambar. Jangan menyalahkan diri Momi sendiri. Abang baik-baik saja, dia pria yang cerdas pasti sudah mengetahui kebenarannya dan bisa membedakan bagaimana keadaannya dulu. Semua terjadi karena musibah. Tidak ada yang ingin dia berpisah dari Momi dan Papi saat itu kan? Anakmu sudah dewasa sayang. Ramon tersenyum lembut menatap putranya. Franz akan tetap di sini menemani Momi. Apapun yang terjadi ke depannya, Momi akan Franz lindungi dengan segenap jiwa, kata Franz. Jessie dan Ramon memeluk putra bungsu mereka dengan bangga. Sungguh mereka sudah siap menerima balas dendam dari Ariel. Mereka tidak akan mencari alasan, karena itulah Franz tidak akan kemana-mana selain tetap bersama keluarganya, terutama Mominya yang bisa saja terkena serangan panik sewaktu-waktu. Tuan, Ariel berbalik melihat asal pemilik suara itu dan dengan cepat Aham dan Rion berlari mendekati Ariel. Kenapa? Tanya Ariel bersidakap dada. Tidak ada Tuan, kami ingin memastikan. Apa Tuan sudah balas dendam? Jawab Rion mengelus kumisnya dengan kikuk. Ariel menatap Rion dan Aham bergantian. Apa ada masalah dengan perusahaanku? Tanyanya datar. Benar tidak ada Tuan, apa Anda sudah membalaskan sedikit rasa sakit hati Anda? Tanya Aham dengan datar terkenal serius. Aku sudah tahu kebenarannya, mereka tidak membuangku. Jawab Ariel dengan santai terus berjalan dan Aham serta Rion kaget juga ikut berlari menyusul Ariel meminta penjelasan. Aham dan Rion menganga melihat tuannya tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Sebelumnya Ariel adalah pribadi yang tak punya hati juga sangat keras kepala. Bagaimana bisa kini melunak soal hatinya telah ditemukan dalam mansion keluarga Fox Group? Lalu, bagaimana dengan perusahaan Brima Tuan? Tanya Rion. Beri aku waktu untuk bisa menggabungkan keduanya. Jawab Ariel membuat Rion dan Aham terbelalak sempurna. Apa? Sahut Aham dan Rion dengan tak percaya kata-kata Ariel.